Langkah kaki tanpa raga menjadi penguasa saat lampu ruang tamu mulai padam. Di sebuah kampung yang tampak damai, berdiri sebuah rumah yang selalu dipuji oleh orang-orang sekitar karena penghuninya dikenal sopan, dermawan, dan penuh perhatian terhadap sesama. Sehingga siapapun yang melihatnya dari luar akan menyangka bahwa keluarga itu hidup dalam kebahagiaan yang utuh tanpa celah, seolah-olah tidak ada satupun retakan di dalamnya. Namun kenyataannya, rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika biasa. Seorang gadis bernama Khadijah sering terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak yang aneh, bukan karena mimpi buruk biasa, melainkan karena suasana di rumah itu berubah menjadi begitu berat. Seolah-olah udara di sekelilingnya dipenuhi oleh kehadiran yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Setiap malam ketika ayahnya pulang terlambat, suasana rumah menjadi semakin dingin dan sunyi. Tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa hidup, seolah-olah dinding-dinding rumah itu menyimpan bisikan yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam hati. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Khadijah mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Padahal ia yakin semua anggota keluarganya sudah berada di kamar masing-masing. Dan ketika ia memberanikan diri untuk mengintip dari balik pintu, ia melihat sosok ayahnya duduk sendirian dalam kegelapan tanpa menyalakan lampu. Dengan posisi tubuh yang kaku dan kepala yang tertunduk seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Dan yang lebih menyeramkan adalah bayangan ayahnya di dinding tampak bergerak lebih lambat daripada tubuhnya, bahkan sesekali terlihat seperti tidak mengikuti gerakannya sama sekali. Sejak saat itu, Khadijah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, bukan hanya pada suasana rumah, tetapi pada ayahnya sendiri, karena setiap kali ayahnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Bayangan-bayangan gelap itu semakin banyak muncul di sudut rumah, menempel seperti asap hitam yang tidak pernah benar-benar hilang. Adik-adiknya mulai merasa diawasi. Ibunya semakin sering terdiam dengan wajah penuh kelelahan, dan rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang menekan jiwa. Seolah-olah setiap sudutnya menyimpan sesuatu yang ingin keluar tetapi tertahan. Pada suatu malam yang paling menakutkan, Khadijah mendengar banyak suara berbisik dari dalam kamar ayahnya. Bukan satu suara, melainkan puluhan, bercampur menjadi satu dalam nada rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri, dan ketika ia mengintip dengan tangan yang gemetar, ia melihat ayahnya berdiri di tengah ruangan sementara bayangannya tidak lagi berbentuk manusia, melainkan memanjang, retak, dan dikelilingi oleh bayangan lain yang bergerak seperti makhluk hidup. Saat itulah ia mengerti bahwa rumah itu tidak berhantu dalam arti biasa, tetapi ada sesuatu yang tumbuh dari kebiasaan buruk, sesuatu yang perlahan-lahan menguasai, semakin kuat karena dibiarkan. Dan semakin nyata karena terus diberi ruang. Namun di tengah semua kegelapan itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Yaitu setiap kali Khadijah dan ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh, suasana rumah itu berubah sejenak, bayangan-bayangan itu menjauh. Dan udara yang sebelumnya terasa berat menjadi sedikit lebih ringan, seolah-olah ada kekuatan yang melindungi mereka walaupun tidak terlihat. Khadijah akhirnya memahami bahwa kegelapan terbesar bukan berasal dari makhluk luar, melainkan dari pilihan manusia sendiri, dan meskipun ketakutan itu nyata, harapan tetap ada selama mereka tidak berhenti mencari cahaya.